Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Kelompok ini apa kabar hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Kelompok yang di belakang? Baik. Baik juga. Yang paling sudut? Baik. Yang paling depan? Baik. Baik. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Alangkah indahnya kita berdoa dulu ya. Bapak nyalain es breaking ya. Ya. Kal. Bapak mau tanya sama Cut Najwa Zahira. Tadi kita sudah melakukan berdoa. Kira-kira untuk apa sih kita berdoa setiap memulai pelajaran? Supaya berkah. Kalau menurut Firnisa, untuk apa kita setiap makan, setiap melakukan aktivitas selalu kita berdoa? Untuk apa, nak? Untuk melancarkan pelajaran kita. Kalau menurut Raisya, untuk apa sih kita berdoa, nak? Untuk berkah. Sama juga ya jawaban seperti Cut Najwa Zahira. Ada yang lain? Kalau menurut Alfa apa? Supaya pintar. Kalau menurut Alfarisi, untuk apa sih kita berdoa? Supaya
Berkah. Bagus sekali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi, setiap aktivitas, apakah itu makan, apakah itu berolahraga, apakah itu membantu orang tua, apakah kita mau belajar, selalu menyertakan doa supaya apa yang kita lakukan berdoa, bukan berdoa. Jadi ya, sekarang Bapak memaafkan dulu, ya, dengan baik-baik. Cuk Najwa Zahira, Hadir. Firnisa, Hadir. Raisya, Hadir. Aufarzet, Hadir. Alfarisi. Hadir. Bagus. Ada yang tidak hadir? Ada. Tidak ada? Tidak. Hadir semua ya anak-anakku ya? Ya. Bagus. Sekarang kita persepsi dulu ya, persepsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak Bapak semuanya bisa memahami apa itu psikis. Ya. Kemudian kemarin kan Bapak, oh ya kemarin Bapak bukan polisi hari ini Bapak bawa apa ini namanya? Botol air. Ya, di dalamnya apa? Air ya. Jadi kegunaan air ini untuk apa? Untuk minum. Nah, pertanyaannya, kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Siklus air. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak Bapak semua bisa memahami tentang siklus air. Itu saja yang Bapak harapkan untuk anak-anak Bapak semuanya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ke kegiatan intinya, kita nyanyikan dulu yuk, sama-sama yuk. Ya. Senang? Terus. Jadi
Tadi kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul Siklus air. Ada apa aja sih siklus air? Siapa yang ingat? Di tangan. Siapa yang ingat di tahapan tadi? Di siklus air ada apa saja? Hadi, ingat apa tadi? Di lagu tersebut? Kon? Belum tahu ya? Belum tahu atau belum ingat? Kita dua saja satu aja sebut. Evaporasi. Kalau Latifah, apa sih yang Latifah ingat dari video tersebut, lagu tersebut? Apa? Kondensasi. Benar? Nuraini? Al-Farisi? Kondensasi. Kalau Rasya? Infiltrasi. Kalau Ferisa? Kondensasi. Di antara semuanya ini masih ada yang belum tahu atau belum mengingat bagaimana tahapan siklus air. Mau tahu selanjutnya? Mau tahu semuanya? Apa sih siklus air itu? Mau ya? Mari kita nonton video. Ini disimak baik-baik ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus.
Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Bagaimana? Paham dengan siklus air? Bagaimana dengan kelompok ini? Setelah menonton video tersebut, menonton penjelasan dari video tersebut, apakah kelompok ini paham atau belum sih? Kalau belum, nanti kita jelaskan lagi. Paham dengan offset? Paham, ya betul. Kalau paham nih Bapak tanya ada satu ya. Kalau penguapan apa istilahnya? Apakah itu evaporasi? Apanya? Apa? Lupa. Kalau kelompok ini apa sih yang kalian ingat dari penjelasan video tersebut? Lupa? Air tidak akan habis. Kalau bagaimana dengan kelompok ini? Apa kira-kira ingat nggak yang di video tersebut? Di video tadi? Air tidak akan habis. Masih banyak teman-teman yang belum memahami bagaimana siklus atau bagaimana tahapan siklus air sehingga air itu tidak akan habis. Masih ingat? Air tidak akan habis. Kenapa air tidak akan habis? Ada tahapannya atau proses. Apa saja sih? Apa saja? Yuk, di sini ada nih. Ini lihat ya. Ada prosesnya. Nah, ini dia. Apa? Kondensasi. Ada apa lagi? Evaporasi. Ada berapa? 4. Ada 4. Ini lagi. Sehingga air tidak akan habis. Nah, ini gambarnya. Ini apa? Belum tahu. Kalau belum tahu, Bapak akan jelaskan sekali lagi menggunakan media. Tara. Nah, ini dia nih, ada media nih. Ini coba lihat dulu, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Nah, coba lihat dulu, perhatikan. Coba amati dulu media tersebut. Coba dibaca-baca dulu, dilihat dulu, diraba-raba dulu. Apa itu evaporasi? Apa itu evaporasi? Apa itu kondensasi? Apa itu presipitasi? Coba diingat-ingat dulu.
Coba perhatikan ini. Ini dia. Mengenal siklus air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini berarti jumlah air di bumi tidak akan habis dan akan terus ada. Mengapa demikian? Nah, karena sama seperti udara, air akan selalu ada karena air mengalami proses pendauran siklus. Tahukah kamu bagaimana proses air? Itu ayo kita pelajari bersama-sama. Siklus air atau disebut juga siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia. Nah, secara sederhana siklus air terjadi tahapan evaporasi dan atau transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. Nah, apa yang dimaksud dengan evaporasi atau transpirasi kelompok ini? Ayo, apa kira-kira? Lihat. Coba suara yang besar dan lantang. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan air lainnya. Sedangkan presipitasi merupakan pelepasan apa? Dengar, istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Mana contohnya, Pak? Kan gitu ya. Matahari. Ini matahari, ini dia. Ini dia. Coba lihat. Ini dia. Matahari. Matahari. Di sini ada apa? Laut. Di sini ada daratan, ada tumbuhan, ada rumput-rumput. Dengan adanya panas matahari, maka air laut apa namanya? Menguap. Ya, menguap. Nah, kemudian apa itu kondensasi? Proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus air, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai ketika mencapai titik jenuh. Wah, dari tumbuh-tumbuhan, dari rumputan, sehingga ada proses penguapan, maka terjadilah bukan hujan. Apa dulu? Awan. Mendung. Setelahnya sudah mendung, baru hujan. Itulah yang dinamakan dengan siklus air. Oke, selanjutnya
ada apa? Presipitasasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, di atas langit, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Ini contohnya nih ya. Ini kan awan nih. Ada kan di media kalian kan? Ada awan kan? Setelah awan ini sudah membentuk hitam, sudah ada air di dalam ini, lama-kelamaan kan tidak menampung. Istilahnya sudah penuh sekali, maka jatuhlah hujan rintik. Begitu prosesnya. Terus apa selanjutnya? Apa? Infiltrasi. Coba siapa mau satu orang yang bacakan ini? Ayo di tengah, siapa yang mau? Coba Reza, nampak ini? Infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi dapat terjadi karena adanya kapiler atau gaya gravitasi bumi sehingga air dapat masuk ke tanah yang lebih dalam. Tadi kan airnya kan jatuh ke bumi, sudah kan? Kira-kira apa yang terjadi ketika hujan jatuh ke daratan atau jatuh ke bumi? Kemanakah air tersebut? Masuk ke dalam tanah. Menyerap ke dalam tanah. Apa Hani? Setelah hujan turun ke bumi, jatuh ke tanah, kira-kira kemana air itu? Masuk ke dalam tanah. Tangan untuk Hani. Oke. Nah, ini gambarnya Pak air. Yang pertama dulu, evaporasi. Uap naiklah air hujan ke atas, lalu membentuk awan warna hitam disebut kondensasi. Kemudian terjadilah hujan disebut presipitasi. Diserap oleh bumi ataupun tanah. Lalu dia mengalir ke sungai, mengalir ke laut, disebut Infiltrasi. bagus sekali. Tepuk semangat, tepuk semangat. Wow, luar biasa sekali hari ini, semangat sekali pelajarnya ya. Bapak mau SBT tepuk rimba. Masih ingat tepuk rimba? Masih. Coba ya, supaya kalian tidak jenuh untuk belajar. Oke ya, 1, 2, 3. Tepuk rimba. Coba ketawa dulu. Jangan tegang. Kita belajar sambil bermain. Ya, jangan tegang. Usah. Yang penting kalian memahami apa itu siklus air, ya. Jangan tegang sekali kita belajar. Makanya belajar sambil bermain, ya. Jadi Bapak mau tanya ya, kira-kira bolehkah kita
membuang-buang air sembarangan? Kenapa? Kenapa kita tidak boleh membuang air sembarangan? Misalnya kita minum botol aqua, sisa segini dan kita buang, apa itu boleh? Tidak boleh. Karena air ini, sumber air ini, siapa yang memberi air ini? Dari mana datangnya? Siapa yang menciptakan air ini? Allah. Jadi kita harus bersyukurinya. Jangan membuang-buang air sembarangan. Kita harus bersyukur. Coba bayangkan, kalau misalnya kita tidak ada air, apakah kita hidup najwa? Tidak hidup. Ya. Jadi mulai sekarang tidak boleh membuang air. Kalau mau minum, minumlah yang habis, jangan buang. Hadiah, ingat. Kemudian kalian kan tinggalnya di daerah pesisir. Apakah di daerah pesisir ini adakah air tawar? Nur Aini, di rumah Nur Aini sumur? Ada sumur? Enggak ada sumur, yang ada apa juga? Sumur bor. Di rumah Afrisi ada sumur. Sumur bor, airnya tawar, asin. Tawar. Afrisi di rumah ada sumur? Tidak ada. Kenapa sih daerah pesisir nggak ada sumur? Karena daerah pesisir itu dekat dengan laut. Air tawarnya agak ke dalam. Jadi kalau misalnya ada sumur itu rasanya asin. Makanya kalian harus bersyukur tuh ya. Ya. Berarti ini sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah. Betul. Coba tanyakan sekali lagi ya. Proses yang pertama adalah kemudian evaporasi. Apa namanya? Maka disebut kondensasi. lalu disebut lalu jelas ya? Jelas ya? Jelas? Kalau jelas, Bapak mau membagikan kalian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian ada 4 kelompok. Ini nama kelompok evaporasi. Kelompok yang sebelah sini kondensasi. Kelompok sebelah sini Evaporasi. tadi sudah di evaporasi, kondensasi, presipitasi. Ini transpirasi. Bagus. Sekarang ini ada LKPD. Kalian berkolaborasi dengan teman-teman kelompok. Setelah menjawabnya, kalian tulis di sini. Kalian kolaborasi sama teman-teman. Nanti kalian maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kalian. Setelah presentasi, nanti kelompok lain akan menanggapi. Contohnya, misalnya kelompok ini maju. Setelah maju, kan sudah mempresentasi hasil kerja kelompok kami adalah apa. Nanti kelompok, siapa yang mau menanggapi kelompok ini misalnya? Pak, saya mau menanggapi kelompok tersebut. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nanti menanggapi, apakah yang masuk dengan itu evaporasi? Ya? Paham? Paham.
Sudah, kerjakan. Ambil pulpen. Tulis ini apa yang pertama itu ada contohnya. Tulis jelaskan proses terus di sini. Bapak kasih waktu jam panjang sampai 12. Ayo, buat terus nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini Indonesia, dan satu lagi ya, ini Indonesia, ini nggak apa-apa. Ini artinya aja. Jelaskan siklus air secara runtut dengan mengetik pada kolom. Jelaskan saja. Yang pertama apa? 1. Evaporasi. Evaporasi adalah penguapan. Kan Bapak sudah menjelaskan tadi kan? Gitu aja, nggak apa-apa. Tadi kan ada 4 ya, yang KPD yang kedua. Ini kan ada evaporasi, presipitasi, kondensasi, dan transpirasi. Buat di sini 1. Misalnya evaporasi adalah proses penguapan. Penguapan apa? Penguapan air laut ke awan disebut apa? Itu seperti Bapak yang jelaskan tadi.
Lutfi. Apa kalian? Ayo, waktu 10 menit lagi. Apa? Apa nggak ya? Sudah belum? Belum. Apa? Mungkin dijelaskan nggak? Apa? Apa? Sudah kolaborasi ke teman-teman? Bisa? Tulis terus nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kan kita belajar kan. Nanti kita koreksi sama-sama. Ya? Apa? Biasakan. Oke, nanti itu apa? Biasakan. Yang penting bisa kita baca, ya. Wow, kelompok ini hampir siap. Kelompok ini juga luar biasa. Wow, luar biasa. Kelompok ini juga luar biasa. Hampir siap juga. Apa? Apa? Bisa muat kok, muat. Kalau nggak muat kan di bawah itu terus nggak apa-apa. Dengan panik, panik bisa apa? Ya. Sudah ada yang ada? Udah ada yang siap? 2 menit lagi ya.
Apa tuh awan? Awan apa awan? Awan, awan. Lupa N kan? Jadi saya. Oke ya, Bapak hitung ya. Bapak hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah siap? Kelompok apa? Evaporasi sudah siap? Sedikit lagi. Ya betul, mana sudah siap, malu ya. Yuk, yuk sudah kita nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, nanti kita koreksi sama-sama. Ya. Semua. Ada sendiri. Yuk, yuk. Perhatikan ya kelompok yang pertama ya, kelompok evaporasi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama evaporasi ingin menjelaskan tentang Hasil kerja kelompok kami. hasil kerja kelompok kami. Coba perhatikan. Yang besar ya, suaranya yang besar ya. Siklus air adalah pemutaran air atau tahanan air. Ayo kita lihat tahanannya. Evaporasi adalah proses penguapan air laut atau sungai. Dan kondensasi adalah proses pembentukan awan hasil dari penguapan tadi dari evaporasi. Presipitasi adalah proses di mana air akan jatuh ke bumi atau hujan. Vivifikasi adalah proses di mana air akan meresap ke bumi. Transpirasi adalah proses penguapan tanaman atau tumbuhan. Sekian dari kelompok evaporasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanya, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ayo kelompok ini, saya aja nggak apa-apa. Tidak, saya selang kelompok itu. Gini dulu, baik. Dari kelompok kami. Evaporasi adalah proses penguapan air laut atau sungai. Setuju? 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 Kalau Bapak bilang setuju, jawabnya sepakat. Setuju? 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 Kampus salut. Nah, silakan duduk. Kelompok kondensasi gas imun dan kondensasi dan gas terbuka. Biar kelihatan ya wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng. Mana bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau menjelaskan hasil kelompok kondensasi. Kami mau menjelaskan siklus air. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air sungai, air danau karena pemanasan sinar matahari disebut evaporasi. 2. Kondensasi adalah proses pembentukan uap air yang menguapkan udara sehingga terbentuk awan disebut kondensasi. 3. Presipitasi adalah proses
Oke, ada yang ingin menanggapi? Kelompok evaporasi, bagaimana dengan kelompok? Apakah setuju apa yang dipresentasikan oleh kelompok kondensasi? Sepakat? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bagaimana dengan kelompok ini? Ada pertanyaan kepada kelompok yang cantik dan ganteng? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk. Sekarang kelompok apa namanya ini? Oke, silakan maju. Ini juga ya, ini kelompok cantik dan ganteng. Coba lihat wajah-wajahnya bersinar kan? Berseri sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bidang presipitasi. Kami ingin menjelaskan tentang siklus air. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air sungai, dan danau karena pemanasan sinar matahari. Uap kondensasi adalah proses pengampunan uap air yang menguap oleh udara sehingga terbentuk awan. Presipitasi adalah proses jatuhnya air ke permukaan bumi karena kandungan air yang semakin berat pada awan. 4. Infiltrasi adalah air yang meresap ke bumi. 5. Transpirasi adalah proses penguapan air yang terjadi pada tanaman atau tumbuhan. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan, Firisa. Baik, kami mau tanya, apa itu transpirasi? Transpirasi proses penguapan yang terjadi pada tanaman atau tumbuhan. Bisa diterima? Bisa. Setuju? Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Kelompok terakhir, ini lagi nih ganteng-ganteng dan manis-manis. Dan silakan maju. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa menanggapi? Ingin mempresentasi uap air yang menguap oleh udara sehingga terbentuk awan. Transpirasi proses penguapan yang terjadi pada tanaman atau tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Baik, silakan kelompok evaporasi. Baik, saya akan menanyakan apa itu transpirasi. Transpirasi itu adalah proses penguapan
Setuju? Setuju? Bisa diterima kelompok lain dengan jawaban kelompok apa namanya? Setuju? Oke, kalau sepakat, berarti jangan lupa kita kasih pujian atau reward kepada kelompok di depan. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut dulu, salut dulu. Nah. Senang? Oh, senang. Ini ada senam otak gitu ya. Semangat ya. Semangat. Nah, jadi itulah senang kok. Gimana perasaannya? Happy? Happy. Jadi tadi kalian empat kelompok sudah maju ke telah mempresentasikan bagaimana itu siklus air. Kira-kira pahamkah? Paham? Paham. Walaupun tidak paham 100%, namun sudah memiliki 80%. Kalau misalnya yang 20% itu tidak paham, maka besok kita akan belajar kembali akan belajar lagi supaya jadilah 100%. Ya. Adapun kesimpulan hari ini, kesimpulan belajar kita hari ini, apa nak? Kira-kira kesimpulannya? Vanessa, apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Vanessa menjawab, kita sudah tahu apa itu siklus air. Bagus. Ada yang lain, Rasya? Apa kesimpulannya hari ini? Biar kita tahu tahapan dan atau proses tentang siklus air. Bagus sekali. Mengenal siklus air, mengenal tahapannya. Bagaimana dengan kelompok ini, Alfarisi? Jangan kalah sama kelompok di sana. Apa kira-kira kesimpulannya? Apa yang kalian pahami? Kita tidak boleh membuang-buang air. Sekali. Kelompok evaporasi. Apa kesimpulannya? Ayo. Kita sudah tahu apa itu siklus air. Ada lagi?
tahu tentang prosesnya. Bagus sekali, tepuk tangan kita semua. Nah, ada kesimpulannya adalah kita sudah mengenal siklus air. Apa sih itu siklus? Siklus adalah tahapan. Itulah konsepnya. Siklus adalah tahapan atau proses. Jadi hari ini kita sudah mengenal apa itu siklus air. Ada berapa tahapan? 4. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, filtrasi. Evaporasi itu apa? Penguapan. Terus yang kedua apa namanya? Kondensasi apa? Pembentukan awan. Yang ketiga apa? Presipitasi. Prosesnya air menuju ke yang terakhir. Apa artinya? Itulah ada 4 tahapan atau ada tahapan air atau siklus air. Paham ya? Nah, tepuk tangan. Nah, Bapak mau tanya nih, apakah hari ini kalian belajarnya senang? Senang semuanya? Happy? Karena untuk merefleksikan jiwa kita, kesehatan kita, coba untuk hidup ini cerah, kiri. Coba hidup. Tarik nafas. Tekan sini, lepaskan ke sebelah kiri. Tarik lagi. Lepaskan sebelah untuk sebelah kanan. Tarik lagi. Lepaskan. Untuk sebelah kiri baru lepaskan. Ini nih kita tekan nih. Kita akan hidup. Dah, tahan. Tutup ini, buka ini, lepaskan. Hidup lagi. Bagaimana perasaan? Jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Supaya peredaran darah kita lancar. Happy kan? Happy. Kalau happy bisa nih ya, lagu, sorak-sorak bergembira, bisa ya? Bisa, kamu bisa. Kita sudah kelas 6. Ya? Ini. Bapak harap sebelum sampai rumah nanti waktu pulang kan jalan sebelah kiri, jangan jalan sebelah kanan. Kenapa?
Karena itu jalur orang. Kalau kita ambil jalur orang, pasti kita maka ulanglah, jalanlah sebelah kiri. Dan jangan bersendal gurau. Tahu bersendal gurau? Bahasa aslinya mayang-mayang. Jangan bersendal gurau. Jangan berjalan dari jalan, takutnya nanti jatuh, kena batu, cendol di kepalanya, ya kan? Berdarah. Besok tak bisa sekolah. Jadi hati-hatilah pulang agar selamat di jalan. Ya, dia cantik. Ya, dia di jalan. Ya, bisa. Bagus. Ya, Afan ya selalu bercanda di jalan ya. Ya, yang bercanda lagi ya, nanti jatuh ya. Tabrak nih, tabrak ya. Bagus sekali. Nah, jadi nanti pesan Bapak, harapan Bapak untuk kalian semua agar anak-anak Bapak semua menjadi anak-anak baik, bijaksana, berguna, nusa dan bangsa. Belum tahu nanti ke depannya kita jadi apa, iya kan? Siapa tahu nanti Najwa Zaira cita-citanya sekarang mau jadi polwan, padahal nanti ke depannya insya Allah kalau panjang umur jadi dokter, panggilnya dokter Cut, iya kan? Rachel gitu juga cita-citanya mau jadi polwan, padahal ujungnya jadi tukang soleh, tukang make up, ya kan? Belum tahu kita. Gerisa begitu juga. Sekarang mau jadi apa nak? Dokter. Nanti ke depannya jadi guru. Belum tahu, ya kan? Begitu juga dengan Nayana yang cita-cita jadi apa? Kan? Pilot. Wow, amazing. Kita pilot kan? Yang apa kan bawa pesawat? Belum tahu nanti ke depannya jadi Uni Ustazah. Wow, ya kan? Makanya kalau mau cita-cita yang lebih tinggi, kita harus benar-benar belajar supaya tercapai. Dan jangan lupa berdoa. Makanya ada dua ya, usaha dan berdoa. Usaha tanpa doa sia-sia, ya sia-sia. Makanya harus ada usaha dan doa. Minta maaf pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya kehidupan. Jadi jangan sia-siakan waktu, ya jangan sia-siakan waktu. Kalau sempat belajar terus, karena itu ilmu untuk bagi diri kita sendiri, ya. Dan sesampai di rumah, jangan lupa ketuk pintu dan salam kepada orang tua. Itu nak, ya, biar jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, kalau laki-laki soleh, perempuan jangan jadi solehot, ya, jadilah soleha. Ya, mengerti semuanya? Senang hari ini? Coba tunjukkan wajah gembira, wajah senang. Coba. Mana wajah senangnya? Senyum Pak. Senang ya? Senang bersih. Senang. Senang kan? Kamu bangga ya. Sudah ya. Jadi nanti sampai rumah malam jangan lupa belajar. Dan buat PR ya tentang siklus air. Tulis kembali itu apa itu siklus air ya. Besok kumpul ya. Sekarang boleh kalian pulang ambil tas ya. Sebelum kita pulang mari kita bersalawat dulu. 1, 2, 3 mulai. Salawat.